Bunga Wijaya Kusuma, Apiphyllum angulinger, merupakan jenis tanaman kaktus yang hidup di daerah beriklim sedang hingga tropis. Bunga ini awalnya berasal dari wilayah Venezuela, Amerika Serikat. Di Indonesia, bunga Wijaya Kusuma biasa dijadikan sebagai tanaman hias. Menurut catatan sejarah, tanaman ini pertama kali dibawa oleh para pedagang China ke Indonesia pada zaman Kerajaan Majapahit. Ciri khas bunga Wijaya Kusuma dilihat daunnya yang berwarna hijau, berbentuk pipi, serta terdapat lekukan-lekukan kecil dan keras. Bunga ini berwarna putih gading serta memiliki aroma yang sangat harum ketika baru mekar. Karena mekar dalam waktu yang sangat singkat, masyarakat kerap mengaitkannya dengan mitos-mitos tertentu. Apa saja mitos bunga Wijaya Kusuma yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut ini. Mitos bunga Wijaya Kusuma. Sejak dulu, bunga Wijaya Kusuma dianggap sebagai bunga yang misterius. Sebab, waktu mekarnya tidak bisa diperkirakan oleh siapapun. Namun umumnya, bunga ini mekar setahun sekali. Tanaman yang masuk dalam kategori kaktus ini tingginya bisa mencapai 3 meter. Jumlah bunganya bisa bertambah seiring dengan pertambahan umur tanaman. Ukuran bunga Wijaya Kusuma sekitar 17 cm dan kelopaknya mengeluarkan aroma yang sangat harum. Bunga ini biasa mekar pada pukul 9 sampai 10 malam. Terkadang, bunga Wijaya Kusuma juga mekar pada dini hari. Kemudian esok harinya saat matahari terbit, bunga ini akan layu dan mati. Mitos bunga Wijaya Kusuma yang paling terkenal yaitu bunga ini dapat membawa peruntungan. Jika seseorang melihat bunga Wijaya Kusuma sedang berproses mekar, maka ia akan memperoleh rezeki tak terduga. Dalam tradisi pewayangan Jawa, bunga Wijaya Kusuma dianggap sebagai bunga pusaka milik Sang Hyang Wisnu. Bunga ini dijaga oleh sang dewa pemelihara pada zaman Ramayana. Kepercayaan tersebut dianut oleh raja-raja di kerajaan Hindu pada zaman dahulu. Sebut saja Airlangga Jayabaya, Anglingdarma, Ken Arok, dan Kertawardhana yang turut mewarisi bunga Wijaya Kusuma sebagai bunga pusakanya. Tidak hanya itu, Kerajaan Mataram Islam di Surakarta dan Yogyakarta pun tak lepas dari mitos bunga Wijaya Kusuma. Mereka percaya bahwa dengan memetik bunga Wijaya Kusuma, maka raja yang akan dilantik dapat memerintah kerajaan dengan penuh kesejahteraan. Dalam primbon Jawa, bunga Wijaya Kusuma dikaitkan dengan orang yang memiliki watak rupawan, sangat peka, berbudi luhur, dan teliti. Namun terkadang, orang ini berubah menjadi pribadi yang angkuh dan tidak menyukai keramaian. Bunga Wijaya Kusuma tidak dapat dipisahkan dari simbol kalender Jawa dan Bali. Karena bunga ini telah menjadi bagian dari simbol Pawukon, tepatnya pada wuku ke-12 dan ke-30. Wuku ke-12 terkait Dewa Indra, Raja Langit Kahyangan Indraloka. Sedangkan wuku ke-30 terkait Prabu Watugunung, satu-satunya Raja Bumi kala itu yang berpusat di Kerajaan Gilingwesi.